Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku mau bahas TO ketiga subtes PU atau penalaran umum dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Oke, kita cek soal nomor 1. Di sini ada tabel. Tabelnya itu berisi nilai akhir siswa berprestasi yang ditentukan dengan menjumlahkan nilai capaian akademik dan nilai keaktifan dalam kegiatan. Untuk bobot nilai capaian akademik itu besarnya ada 60%, sedangkan bobot nilai keaktifan itu dia 40%. Nah, di sini ada nilai 5 siswa terbaik sekolah, siswa PGRST. Nah, untuk bobot dari capaian akademik tadi 60%, untuk keaktifan itu 40%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bobot yang paling besar itu ada di capaian akademik. Nah, kalau kalian mau mengerjakannya dengan cara dihitung, itu tinggal dikali 6 untuk capaian akademik nih. Terus kalau untuk nilai keaktifan itu cukup dikali 4. Setelah itu nanti dijumlahkan. Atau kalau kalian mau langsung lihat dari tabelnya gitu ya, tanpa dihitung, kita lihat bobot yang paling menentukan itu yang mana. Jadi kita lihat bobot yang paling besar itu ada di capaian akademik atau keaktifan. Nah, untuk bobot capaian akademik kan tadi 60%, berarti itu kan dia lebih besar nih daripada yang bobot keaktifan. Berarti kita lihat untuk di nilai capaian akademik yang paling besarnya itu punyanya siapa gitu. Kalau kita lihat nih, ada yang dapat nilai 10, itu adalah siswa S, maka sudah pasti siswa S ini akan mendapatkan hasil yang paling besar gitu. Jadi yang paling berprestasi yang mana? Ya sudah pasti siswa S. Tapi kalau misalkan kalian gak yakin, terus mau make sure gitu ya, bener gak ya, boleh kalian hitung. Cara hitungnya kayak tadi, kalau untuk capaian akademik dikali 6, nilai keaktifan kegiatan dikalikan dengan 4 gitu. Oke, dilanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada dua pakar yang punya asumsi masing-masing gitu ya, yang punya informasi masing-masing. Untuk pakar energi A, itu dia menyatakan bahwa walaupun ramah lingkungan, mobil listrik masih membutuhkan energi batu bara. Pakar energi B menyatakan penggunaan mobil listrik efektif untuk mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Kemudian di situ ada data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya mahal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Tadi kan pakar energi A menyatakan sumber atau bahan bakar dari mobil listrik itu ternyata energi batu bara. Untuk pakar energi B itu menyatakan bahwa mobil listrik itu bisa mengurangi tingkat polusi di ibu kota, tapi ternyata tiba-tiba di data dibilang kalau penggunaan mobil listrik itu masih belum meningkat karena harganya mahal. Sedangkan tidak ada yang membicarakan mengenai harga mahal antara pakar energi A dan pakar energi B. Maka sudah pasti jawabannya tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B. Jawabannya yang C. Oke, dilanjut ke soal nomor 3. Ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun, ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Berarti dia lebih suka gitu ya, lebih fokus belajar di perpustakaan karena hasilnya itu ternyata lebih baik gitu dibandingkan kalau dia belajar di rumah. Oke, tapi kita lihat dulu jawabannya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Yang ini jawabannya yang D, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Tapi kalau nggak yakin boleh kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang A, siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Tidak ya. Yang B, siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Kalau dia sering terganggu, harusnya kan berarti capaian hasil belajarnya itu jadinya kurang baik gitu kalau di perpustakaan. Yang C, selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Kalau ini kan novel nggak dipakai untuk belajar gitu ya, karena kan yang dipakai untuk belajar ya buku pembelajaran aja
gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ini jawabannya ada di A. Pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Jawaban yang lainnya mah nggak nyambung ya. Yang B, jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Tidak. Yang C, waktu belajar X berkurang ketika perkuliahannya terganggu. Itu juga tidak. Yang D, X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Enggak. Yang E, X mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajarnya berkurang. Tidak. Yang paling relevan, yang paling sesuai ada di A. Oke, lanjut soal nomor 5. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Manakah simpulan berikut yang benar? Yang ini jawabannya ada di C. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Biasanya ketika di sininya ada sebagian nih di bagian soalnya, maka jawabannya juga kemungkinan sebagian lagi gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kita mulai masuk ke hitungan lagi. Di sini ada diagram yang menunjukkan data modal dan pendapatan produk kelontong di Tokopedia dalam 5 tahun terakhir. Tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ya. Berdasarkan data di atas, tahun keberapa Tokopedia memperoleh persentase keuntungan terbesar? Oke, kita lihat dulu ke rumusnya. Jadi, untuk mencari keuntungan, kita cukup mengurangi pendapatan dikurangi modal. Mau cari untung atau rugi, itu cuman tinggal kurangin pendapatan kurang modal gitu. Kalau misalkan untung nanti dapat hasilnya positif, kalau rugi nanti dapat hasilnya negatif. Nah, berbeda lagi ketika yang ditanyainnya persentase keuntungan. Kalau yang ditanyakannya persentase keuntungan, berarti kita akan mengurangi pendapatan kurangi modal per modal kali 100% gitu. Nah, ini sudah dapat nih jawabannya ya. Dari 1 sampai dengan 5. Tapi ternyata di Kunjau itu jawabannya ada di tahun kedua. Jadi kemungkinan sih sepertinya nomor 6 ini yang ditanyainnya itu keuntungan terbesar gitu ya, bukan persentase keuntungan terbesar. Karena kalau persentase keuntungan terbesar harusnya jawabannya ada di tahun ke-1, karena yang ke-1 ini nih yang paling besar persentase keuntungannya. Kalau misalkan memang yang ditanyainnya keuntungan terbesar, berarti jawabannya ada di tahun ke-3. Karena tahun ketiga itu dia punya keuntungan terbesar. Begitu. Oke, dilanjut ke soal nomor 7. Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi kerja tersebut? Oke, kita balik lagi ke pengertian memperlemah dan tidak memperlemah. Memperlemah itu dia pernyataannya ada di teks tapi tidak sesuai dengan isinya, itu menentang gitu. Kalau tidak memperlemah itu berarti ada 2 kategori. Dia bisa memperkuat atau tidak relevan. Kalau memperkuat itu dia ada di teks dan sesuai isinya. Kalau tidak relevan itu dia tidak ada di teks sama sekali, keluar dari konteks pembicaraan yang sedang dibicarakan di teks gitu. Oke, sekarang kita lihat pernyataan pertama. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Ini masuknya ke tidak memperlemah, justru dia memperkuat ya. Tidak memperlemah, dia memperkuat. Ada di kalimat kedua tuh yang dia bilang memiliki komitmen organisasi yang rendah. Oh, berarti dia suka berpindah-pindah tempat kerja gitu. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Ini masuknya ke memperlemah karena berlawanan dengan pernyataan ahli psikologi nih yang ada di kalimat kedua. Terus pernyataan ketiga, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Ini juga menentang pernyataan yang
ahli psikologi tadi katakan. Yang tadi kan ahli psikologi katakan memiliki komitmen organisasi yang rendah. Oh berarti dia itu nggak tahan kerja di satu tempat yang sama gitu. Terus pernyataan keempat, banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Etos kerja itu dia semangat, dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Itu memperlemah dia berlawanan dengan pernyataan kedua, dengan pernyataan pada kalimat kedua. Pernyataan keempat, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Ini maksudnya tidak memperlemah karena tidak relevan dengan isi teksnya. Karena di teks tidak ada kalimat yang menyatakan perusahaan mengeluhkan kinerja pekerja milenial, enggak. Gitu ya. Oke, dilanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun, buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengkonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Untuk itu, jika memiliki batu ginjal, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi buah bit secara berlebihan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, kita lihat dulu yang A. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Betul ya? Itu ada di kalimat ketiga. Sekarang opsi yang B, konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Ini juga betul kalau konsumsinya tidak terlalu banyak. Pernyataan ketiga, kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Ini juga betul. Pernyataan keempat, opsi yang D, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Oh, ini sudah pasti salah. Karena kan tadi dikatakan di kalimat ketiga, dia berkontribusi membentukkan batu ginjal yang justru akan mengganggu pencernaan juga. Gitu ya. Oke, satu lagi deh yang E, buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Itu juga betul, ada di kalimat pertama. Sip, lanjut ke soal nomor 9. Kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ini jawabannya ada di A. Resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Oke, lanjut ke soal nomor 10 terakhir. Di sini ada jumlah siswa perempuan yang mengunjungi perpustakaan sekolah selama 5 hari berturut-turut. Kemudian ada juga jumlah siswa laki-laki yang berkunjung selama 5 hari. 5 hari yang sama. Di situ ada jumlah siswanya dalam 5 hari yang sama. Oke, jika tren kunjungan tersebut bersifat konstan, berapa jumlah siswa berkunjung ke perpustakaan pada hari ke-6. Jadi kita harus cari tahu pada hari ke-6 di siswa perempuan berapa, di siswa laki-laki berapa. Ini yang perempuan ini ada yang di bagian atas nih. Sebetulnya untuk pengerjaannya mau dilewat satu boleh, mau di langsung dari 16 ke 19, 19 ke 24, 24 ke 27 juga boleh, bebas enaknya kalian aja. Tapi di sini aku kerjainnya itu dilewat per satu bilangan gitu ya. Dapatlah ini hasilnya 35 plus 8 gitu ya, dari 16 ke 24, 24 ke 32, terus dari 19 ke 27, 27 ke 35 itu plus 8 semua. Untuk yang laki-laki itu dia bilangannya kan ada 8, 8, 9, 11, 14, terus yang ke 6-nya belum tahu. Dari 8 ke 8 ini tidak terjadi perubahan, maka berarti tambah 0. Dari 8 ke 9 ternyata tambah 1, 9 ke 11 tambah 2, 11 ke 13 tambah 3. Oh, ini sudah membentuk sebuah pola nih. Ada 0, 1, 2, 3. Oh, berarti angka selanjutnya sudah pasti tambah 4. Dari 14 tambah 4 jadinya 18. Gitu. Oke, sekian pembahasan PU hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.